warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Auvaldia Iyulhaq dari Tadris IPSA semester 4 IAIN Kudus. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan apa itu komponen peta dan apa-apa saja komponen peta itu. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Pengertian komponen peta. Komponen peta merupakan informasi yang ada pada suatu peta, meliputi judul peta, orientasi peta, skala peta, garis tepi peta, koordinat peta, inset peta, sumber peta, nama pembuat peta, dan legenda peta. Komponen peta diatur sedemikian rupa disebut komposisi atau tata letak peta. Komponen peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan komponen utama pada suatu peta, memuat informasi tentang tema peta, lokasi atau daerah yang dipetakan, dan tahun pembuatan. Judul peta harus mencerminkan isi pokok peta. Contoh, peta persebaran batu bara di Indonesia tahun 2012. Posisi judul peta biasanya diletakkan pada bagian atas dan tengah. Akan tetapi, judul peta dapat pula dibuat variasi sesuai dengan komposisi atau tata letak peta. Dapat diletakkan pada bagian tengah, kiri, atau kanan sesuai dengan aspek selaras, selasi, dan seimbang. Judul peta dibuat dengan menggunakan huruf kapital yang ditulis sebagai huruf tegak. Tinggi huruf tergantung pada besar kecilnya peta. Judul peta dapat dibuat dalam 1 baris, 2 baris, atau sampai 3 baris. Usahakan jangan sampai lebih dari 4 baris. Orientasi peta. Tanda orientasi atau petunjuk arah peta atau tanda panah sangat penting dicantumkan pada sebuah peta. Dengan informasi tanda panah, maka para pembaca peta dapat mengetahui arah utara, selatan, barat, dan timur pada saat membaca peta. Bentuk orientasi pada peta tematik dengan pada peta rupa bumi berbeda. Pada peta rupa bumi, petunjuk arah ini dibuat lebih lengkap, karena peta rupa bumi merupakan peta dasar yang dibuat sebagai pedoman pembuatan peta-peta lain. Orientasi pada peta rupa bumi menunjukkan informasi 3 arah utara, yaitu utara sebenarnya, utara grid, dan utara magnetik. Skala peta. Skala adalah perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala peta harus selalu dicantumkan pada peta, karena digunakan untuk memperkirakan atau menghitung ukuran jarak sebenarnya di lapangan. Skala yang harus dicantumkan pada peta berupa skala angka atau skala numeris dan skala garis atau skala grafis. Idealnya, pada setiap peta harus selalu dicantumkan skala numeris dan skala grafis. Apabila tidak memungkinkan, maka skala grafis lebih mutlak untuk dicantumkan. Karena apabila peta tersebut diperbesar atau diperkecil, maka dapat dihitung perubahan skalanya. Berdasarkan pedoman pada skala grafis, 1 satuan garis cm sama dengan kilometer di lapangan, sehingga perubahan skala dapat diperhitungkan. Skala peta tematik umumnya menunjukkan referensi ketelitian dari peta dasar yang digunakan. Simbol dan unsur-unsur tertentu dalam peta umumnya tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan skala petanya. Pada peta tematik, penampilan skala peta dapat lebih praktis dan sederhana, sehingga penampilan atau tulisan sentimeter tidak harus dicantumkan. Legenda peta. Legenda peta merupakan kunci peta, sehingga mutlak harus ada pada peta. Legenda peta berisi tentang keterangan simbol, tanda, atau singkatan yang dipergunakan pada peta. Peranan legenda sangat penting pada pembacaan peta. Maka legenda peta harus dibuat secara benar dan baik serta pada posisi yang serasi dan seimbang.
Legenda peta tematik berbeda dengan peta rupa bumi. Pada peta rupa bumi, legenda sangat banyak karena informasi-informasi peta rupa bumi cukup lengkap. Bentuk pewarnaan maupun penempatannya sudah pasti bersifat baku dan konvensional. Sedangkan pada peta tematik, legenda peta cukup sederhana karena mengandung satu tema saja. Penempatan simbol pada legenda peta tematik sebaiknya dikelompokkan menurut simbol garis, luasan, dan titik, supaya pengguna peta mudah dalam memahami dan membaca peta. Tidak ada urutan dalam penempatan simbol pada legenda. Dahulukan informasi-informasi utama atau simbol paling dahulu digambarkan dalam peta tematik. Pada pembuatan peta tematik, biasanya kenampakan garis seperti batas administrasi, sungai, atau jalan merupakan kenampakan pokok dan digambar terlebih dahulu. Maka pada legenda simbol-simbol garis ini didahulukan urutannya. Garis tepi peta. Garis tepi peta atau garis bingkai peta merupakan garis yang membatasi informasi peta tematik. Semua komponen peta berada di dalam garis tepi peta, atau dengan kata lain, tidak ada informasi yang berada di luar garis tepi peta. Garis tepi peta terdiri dari 4 garis yang berhubungan pada ujungnya dan membentuk siku-siku atau sudut 90 derajat, sehingga membentuk bangunan segi 4. Tebal garis diatur sesuai dengan ukuran peta yang dibuat. Peta dengan ukuran kecil atau ukuran kertas A4 dapat dibuat garis tepi sebanyak 1 garis atau 2 garis dengan ketebalan yang berbeda. Tebal garis dapat dibuat dengan ukuran sekitar 0,50 mm untuk garis tepi bagian dalam dan 1,5 mm untuk garis tepi peta bagian luar. Koordinat peta. Garis astronomi adalah garis yang menunjukkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari arah barat ke arah timur, sejajar dengan khatulistiwa atau lintang 0 derajat. Garis bujur adalah garis-garis khayal yang vertikal yang menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan. Garis lintang disebut juga garis paralel, sedangkan garis bujur disebut juga meridian. Garis lintang dimulai dari 0 derajat khatulistiwa hingga 90 derajat titik kutub. Garis bujur dimulai dari 0 derajat Greenwich sampai dengan 180 batas penanggalan internasional yang melalui Selat Bering. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Besaran lintang dan bujur pada peta tematik berfungsi untuk mengetahui posisi suatu titik di muka bumi atau mengetahui letak astronomis suatu tempat di muka bumi. Suatu titik di peta mempunyai lokasi yang ditentukan berdasarkan besaran lintang dan bujur. Besaran bujur adalah busur yang diukur dalam derajat antara titik tersebut dengan meridian utama atau meridian Greenwich. Meridian Greenwich mempunyai harga bujur 0 derajat. Bujur dari Greenwich ke arah timur disebut bujur timur, dan ke arah barat disebut bujur barat. Jadi bujur barat 0 derajat sampai 180 derajat, dan besaran bujur timur 0 derajat sampai 180 derajat. Besaran lintang adalah busur yang diukur dalam derajat antara tempat tersebut dengan ekuator sebagai titik 0 derajat. Pengukuran besaran lintang dari ekuator ke kutub utara disebut lintang utara, dan dari ekuator ke arah kutub selatan disebut lintang selatan. Jadi besaran lintang utara dan lintang selatan adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Apabila suatu titik atau wilayah diketahui letak lintang dan bujurnya, berarti lokasi tersebut mempunyai koordinat geografis atau mempunyai letak astronomis. Pada peta topografi, angka lintang dan bujur mutlak harus dicantumkan, bahkan dilengkapi pula dengan grid atau garis-garis vertikal dan horizontal yang saling berpotongan pada setiap jarak 2 cm.
pembuatan dan penempatan grid, dan angka lintang bujur pada peta topografi sudah mempunyai ketentuan dan aturan-aturan yang nyata dan baku serta bersifat konvensional. Sehingga pada peta tematik, pemakaian grid tidak perlu dicantumkan. Namun, letak lintang dan bujur tetap diperlukan untuk mengetahui letak astronomis wilayah. Inset peta. Inset peta adalah peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Ada dua jenis inset peta, yaitu inset persebaran peta dan inset lokasi wilayah. Inset persebaran peta banyak dijumpai pada atlas. Kegunaannya untuk menerangkan informasi penting dari suatu pulau. Kenampakan pulau tersebut pada skala tertentu tampak sangat kecil sehingga perlu diperbesar. Pulau kecil tersebut diperbesar dalam inset dan dicantumkan pada halaman yang sama. Pada jenis inset persebaran ini, informasi skala perbesaran peta dan angka lintang bujur mutlak harus dicantumkan. Inset lokasi wilayah banyak dijumpai pada peta-peta tematik. Inset lokasi ini kegunaannya untuk menjelaskan lokasi suatu daerah pada cakupan wilayah yang lebih besar lagi. Informasi yang perlu ditampilkan pada inset adalah judul wilayah dan keterangan. Dan apabila dianggap penting dapat ditambah dengan skala inset dan letak lintang bujur. Keterangan yang perlu dicantumkan pada inset peta dibuat sederhana. Yang harus dicantumkan yaitu tentang petunjuk lokasi wilayah. Simbol lokasi wilayah dapat berupa simbol luas atau simbol titik, tergantung pada lokasi yang ditampilkan. Sumber peta. Sumber peta harus dicantumkan dalam peta tematik karena berdasarkan sumber peta dapat diketahui kebenaran peta tematik yang dibuat. Sumber peta yang paling valid dan dapat dipercaya kebenarannya adalah peta-peta yang bersifat resmi seperti peta topografi yang dibuat oleh Jawatan Topografi Angkatan Darat atau JANTOP dan peta rupa bumi yang dibuat oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal. Selain itu, peta-peta yang resmi dikeluarkan oleh suatu instansi juga dapat dipergunakan sebagai sumber peta. Penempatan informasi sumber peta dapat diletakkan pada sebelah bawah pojok kanan atau sebelah bawah pojok kiri atau bawah tengah. Jangan meletakkan sumber peta di bagian atas peta, karena sumber peta bukan merupakan komponen utama peta, sehingga perlu diletakkan pada bagian bawah peta. Sumber peta meliputi sumber peta dan sumber data. Informasi sumber peta pada peta tematik berisi tentang sumber peta dan skalanya, sedangkan sumber data berisi tentang jenis data, sumber data, dan tahun data. Tahun data mutlak harus dicantumkan karena kuantitas data selalu mengalami perubahan. Nama pembuat peta. Nama pembuat peta merupakan pihak atau nama lembaga yang telah membuat dan mengeluarkan suatu jenis peta yang dicantumkan dalam peta. Nama lain dari pembuat peta yakni kartograf. Nama pembuat peta diletakkan pada bagian luar peta berbatasan dengan garis tepi peta kedua atau terluar. Letaknya pada sisi kanan bagian bawah di luar garis tepi peta. Nama pembuat peta merupakan unsur peta yang perlu untuk dicantumkan. Nama pembuat peta dicantumkan di luar garis tepi peta, karena nama pembuat peta bukan merupakan komponen pokok peta, tetapi merupakan informasi pendukung saja. Lokasinya berada di luar garis tepi peta terluar, pada bagian pojok kanan bawah. Penulisan nama pembuat peta mempunyai ketentuan, yaitu terdiri dari nama dan tahun pembuatan